sampaikan, yang mana Bapak Ibu sudah respon, karena ini merupakan tanggung jawab dalam tugas kita sehari-hari ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu kita semua. Kegiatan hari ini, sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidik kesetaraan. Saya buka dengan resmi. Baik, mengawali kegiatan ini saya perlu menyampaikan beberapa hal penting kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan di Kabupaten Melaka. Sebelumnya saya meminta maaf ya, karena seharusnya pada jam 9 kita sudah mulai, tetapi jam 9 itu saya baru keluar dari kantor atau dinas karena ada beberapa hal atau beberapa pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Karena yang pertama, sebelum saya mau datang, tiba-tiba orang dari bank datang kaitan dengan kita kerjasama untuk peluncuran KMJ, Kartu Melaka Cerdas, untuk 4.000 lebih anak dari tingkat SD sampai dengan SMP, SMP di hari momentum yang sangat bersejarah buat orang pendidikan, yaitu di tanggal 2 Mei ya. Jadi itu merupakan salah satu tugas kami yang harus kami lakukan. Dan ada beberapa tugas lain lagi yang kaitan dengan instruksi Pak Bupati untuk segera kita lakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Saya sudah mengirim tadi malam. Ada yang sudah membaca? Sudah. Ya. Mudah-mudahan sudah membaca dan sudah siapkan skema bagaimana kita menjalankan KBM, dan KBM tetap kita jalankan ya. Jangan sampai alasan bahwa kita di level 3 PPKM kita tidak jalankan KBM, dan ini tidak boleh. Jadi mudah-mudahan sudah siapkan skemanya. Saya punya konsep. Yang pertama, pembatasan itu dilakukan di setiap kelas ya. Ya, kelas itu kalau jumlahnya agak besar di atas 30 bagi 2 ya, untuk 50%, dengan jam tatap mukanya dikurangi. Ya, kemarin suratnya 40 menit ya untuk SMP kan, nah, dikurangi jadi 30, kan ini level 3. Dan untuk SD sama tetap dengan memperhatikan kondisi anak ya. Jadi anak itu kalau memang dia ada batuk atau pilek, jangan, suruh pulang saja untuk istirahat ya, termasuk guru ya. Jadi yang ada rasa sakit, ada gejala itu jangan datang, istirahat di rumah. Yang penting yang benar itu Bapak Ibu. Jangan bagaimana perasaan hati meninggalkan anak-anak ya. Jangan bosan-bosan bertemu anak-anak ya. Kami punya kecerdasan untuk membentuk performa setiap kali bertemu anak-anak ya. Ini Bapak Ibu, Bapak pengawas untuk bagaimana mengambil jalan itu, sehingga karena malas atau karena jenuh sudah, saya hari ini tidak mau, nanti besok lagi ada urusan keluarga tiba-tiba tidak bisa ditinggal, tambah lagi semakin banyak dia tinggalkan kelas. Jadi yang korban siapa? Tanggung jawab kita seperti apa? Kita menyiapkan generasi yang cerdas, ya, yang cerdas. Dan juga kalau kita yang menyiapkan, berarti kita juga harus cerdas, ya. Kita sudah punya ilmu, tapi bagaimana kecerdasan kita untuk menyikapi, mengambil tindakan atau solusi di dalam situasi. Katakan seperti pandemi, ya. Cerdas bagaimana mengambil skemanya ya. Karena dengan daring saya tidak banyak mengharap, karena anak-anak kita keterbatasan memiliki HP Android kan, sehingga mereka ada alasan
saya tidak bisa ikut kegiatan KBM secara daring. Karena apa? Saya tidak punya HP. Yang sudah punya HP juga tidak punya internet. Ya, jadi macam-macam alasan. Dan yang paling penting, Bapak Ibu guru harus masuk kelas mengajar. Ya. Jadi anak itu ada berapa saja, karena faktor pandemi ada alasan sakit, ya kita tidak paksa, tetapi harus masuk kelas untuk memberi penyajian kepada yang ada. Tidak mungkin satu hari itu ada yang kosong karena pandemi, kan tidak kan? Ini daerah ini saya tahu ini mulai dari sana. Memang dalam data kita ada beberapa kecamatan sudah terpapar, ya. Tetapi yang tadi saya bilang, bagaimana kecerdasan kita untuk tetap melaksanakan tugas pokok kita sebagai seorang guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada anak. Karena setahu saya di angka kredit itu untuk penyajian itu nilainya tinggi ya, nilai lebih tinggi kan? Berada di depan kelas, betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Ya, saya tahu. Jadi dari persiapan pembelajaran, penyajian, evaluasi ya, itu semua harus dilakukan ya. Dan Pak Pengawas selalu dampingi mereka, karena ini kita sudah dekat dengan masa ujian ya. Ujian, persiapan anak-anak kelas 3 ya. Lalu untuk UAS-nya, dan ada beberapa hal penting kaitan dengan menjelang Hari Pendidikan Nasional ya. Jadi sekolah saya minta chatnya sudah harus putih ya. Kita kembali ke aturan ya. Standar daripada bangunan itu adalah putih. Namanya bangunan pemerintah itu adalah putih ya. Jadi jangan sesuka-suka kita mengecek kantor itu atau ya. Lalu ada hal lain yang berhubungan dengan lingkungan sekolah ya. Jadi Tata ini, terima kasih, ini salah satu bentuk ya referensi visual terhadap Tata bagus, sehingga kita datang di sekolah itu kita dibantu dengan kondisi itu. Jadi yang ketika kita di rumah itu mungkin ada kusut pikiran kita itu pening, kepala pening, tetapi ketika kita masuk di ruang atau halaman sekolah itu terbantu ya, terbantu bahwa asli suasananya natural. Jadi kita terasa bahwa kita didukung dengan alam. Tetapi kalau kita masuk di lingkungan sekolah yang seperti kandang sapi, kandang hewan, itu seperti apa? Kita tambah marah kan? Yang marah dari rumah semakin dipertajam. Neta omai war sekolah semak sasaran. Jadi kalau kepala sekolah yang sasaran, jadi beberapa faktor pendukung ya untuk KPM itu bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan outputnya. Jadi di tahun ini untuk 2022 saya hanya minta kepada Bapak Ibu dan pengawas peningkatan akademiknya 0, saja cukup ya. Saya tidak minta 1, bisa kan? Bisa. Bisa kan? Bisa. Minta 0,1 ya. Bisa kan tidak? Bisa. Karena kemarin kita tidur kan. Jadi dengan alasan pandemi sekolah sepertinya tidak bertuan. Ya kan? Tidak bertuan. Seharusnya skemanya dibuat. Jadi guru itu wajib masuk dalam keadaan bagaimana ya. Karena kalau dia masuk sudah menyebar di kelas, kan tidak ada penumpukan di ruangan mana saja kan? Dia akan langsung di kelas, masing-masing di, apalagi guru kelas. Dia datang langsung ambil dia punya perangkat pembelajaran di ruang guru, dia langsung masuk ke kelas. Kita itu dia pulang, kan tidak ada masalah. Jadi jangan alasan itu alasan pandemi guru tidak masuk. Kalau guru tidak masuk, siapa yang bisa mengendalikan anak-anak dari jarak jauh? Ya. Dari kemarin ada 3 skema ya yang kita buatkan. Daring apalagi? Luring. Sonasi ya. Sonasi lalu shift, ya kan? Silakan diambil mana yang paling menguntungkan
yang paling mudah untuk dilakukan. Saya rasa yang CV sekarang ya, kita pakai CV. Karena kalau mau kita lihat yang paling jahat itu sudah lewat, coronanya sudah lewat. Ini kan Omicron, anaknya lagi. Nah, masih ada satu lagi, anaknya lagi sudah ada. Jadi corona punya apa? Cece kan? Ya kan? Corona punya anak yang namanya Delta. Nah, corona punya cucu namanya Omicron. Jadi corona punya cece-nya yang namanya yang kemarin sudah disebut ada A atau B apa ya? Itu ada. Kita tunggu ya, nanti akan keluar. Tapi tidak pasti, tetapi kita menjaga ya, jangan sampai terjadi. Karena biasanya media itu sebenarnya orang mati bukan karena corona, tetapi karena pada posisi pandemi. Ya, itu bisa saja ini pas pandemi. Ini yang diuntungkan itu siapa? Orang medis kan? Jadi tolong diperhatikan itu ya, dari lingkungan, dan siapkan anak-anak untuk kita ikut upacara bendera di 2 Mei ya. Ada 4 agenda di sana yang saya sudah siapkan, upacara benderanya, lalu parade, festival budaya ya, anak-anak itu ya. Jadi mewakili sekolahnya mungkin ya tidak banyak, tapi ada di sana untuk mereka tampil. Lalu talk show-nya, setelah itu rencana launching KMC. Jadi Bapak Ibu Guru sudah siap siapa yang berprestasi di sana di sekolah itu ya. Jangan pilih kasih ya. Jadi siapa yang memang objektif, dia memang pantas untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Jadi 1 tahun 1 kali akan kita luncurkan di Mei untuk 4.000-an anak ya, untuk tingkat SD SMP. Jadi siapkan itu, nanti dikirim ke dinas untuk kita seleksi, sortir, lalu kita masukkan ke surat keputusan bupati. Nanti kita kerjasama dengan salah satu bank untuk penyalurnya. Nanti dia terima dalam bentuk tabungan, dia tidak terima uang tunai. Tabungan nanti apabila dia butuh ya bisa tarik 25 atau 50, jangan tarik semuanya. Kalau tarik semuanya nanti berbahaya itu ya, karena arahnya sudah tidak jelas itu. Jadi untuk dapat bantuan dana dari Pemda untuk Malaka Cerdas ini, yang pertama dia berprestasi dari keluarga ekonomi lemah ya, dan tidak mendapat bantuan yang dari pusat yang namanya apa? PIP ya. Nah, jadi mereka yang belum tersentuh dengan bantuan dari pusat ya, tolong itu diperhatikan. Lalu kaitan dengan ada beberapa hal yang hari ini yang menjadi agenda utama itu, ada beberapa sekolah yang mengalami kurang pemahaman atau kurang gesit atau kurang respon dengan pengelolaan dana BOS sehingga akhirnya bermasalah ya. Jadi banyak yang kita dapat telepon, lalu datang sendiri kita selesaikan melalui Pak Bupati, melalui Pak DPR, mereka telepon ya, semuanya baik, tetapi sebaiknya langsung ke dinas ya, ke dinas dengan bidang, karena yang menyelesaikan persoalan itu adalah di dinas dan di bidang ya. Jadi di BOS itu kalau Anda tidak melakukan laporan berarti tidak bisa salur lagi, yang namanya no lapor no salur. Ya, supaya jangan terjadi lagi ya. Dan ada sudah yang mengarah ke melawan hukum ya. Jadi tadi malam ada satu berita muncul lagi kaitan dengan pengelolaan dana BOS tahun 2022, sudah terindikasi melawan hukum ya. Jadi mudah-mudahan di tahun 2022 pengelolaannya itu jangan ke sana ya. Ke sana. Kalau uang itu sudah cair, ingat draftnya, ingat atasnya ya. Kan sudah tertulis ya, sudah dicatat di sana dengan baik dan benar bahwa dana itu cair untuk kebutuhan yang sudah ada di atas ya. Jangan berpikir untuk yang lain, itu dilarang ya. Bisa kan? Bisa.
kepala sekolah sudah dapat uang, dia punya rencana mau ke Kupang, ya. Ada yang mau ke Atambua. Oke, ke Kupang, ke Atambuanya dalam rangka untuk urusan pendidikan. Oke, tetapi urusan lain itu jangan. Apalagi kamu sudah pegang uang banyak, itu tergoda itu biasanya. Betul kan? Mama, betul kan? Mama kalau sudah pegang uang banyak tergoda kan? Biasanya mama dua ada awasi kita, jangan main-main. Jadi uang itu sudah di tangan, panggil di bendahara untuk simpan ya. Jangan kepala sekolah yang pegang uang ya, bisa kan? Bisa. Karena tugas bendahara sudah jelas toh. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan atas perintah kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah yang nanti yang pegang, yang menyimpan, nanti siapa yang perintah lain? Artinya itu perintah diri sendiri itu kan biasanya banyak calang, banyak godaan ya. Menurut Pak Kabit begitu, banyak godaan ya. Jadi silakan mengisi atasnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kalau memang di juknisnya buku merah ini tidak bisa, jangan paksa. Tapi Anda punya kecerdasan di kebijakan kaitan dengan motor ya, ada motor kan di sana ya. Pembiayaannya kan tidak ada di atas atau di juknis ya. Jadi ini bagaimana sharing dengan teman-teman guru sehingga mereka paham bahwa ada pengeluaran yang berhubungan dengan motor operasional sekolah itu, karena di situ pembiayaannya adalah yang pertama pajak BBM dengan pemeliharannya, ada 3 komponen itu ya. Jadi jangan sampai kita saling curiga, wajar saja, tetapi harus tunjukkan transparansinya seorang kepala. Saya di dinas pendidikan dengan teman-teman di sana uangnya itu banyak sekali. Tahun kemarin itu 230-an M. Tapi saya sedikit pun tidak lihat wujud uang itu di atas meja saya. Yang saya lihat angkanya saja dengan kertas. Karena saya paham saya bukan tugas untuk menyimpan uang. Yang menyimpan uang adalah bendahara. Jadi kalau mau cair katakanlah 15 M, saya minta dulu listnya untuk apa uang itu. Mau bayar apa-apa ya kan? Setelah itu baru saya tentang cek untuk ambil di bank. Dan datang segera salurkan kepada yang punya, yang diperuntukkan begitu. Jadi kita disiplin mengelola uang itu sehingga jangan muncul yang namanya curiga-curiga itu ya. Karena namanya sudah lebih dari 1 orang itu kan, orang lain itu akan mencurigai kita kalau kita pegang uang itu di mana-mana. Tetapi dengan sikap bahwa kita transparansi, uang Anda ada di sini, nanti waktunya saya bayar ya. Dan bayar itu sesuai dengan apa yang ada di kwitansi. Karena dapat berita, dapat info, kabar burung bahwa kepala sekolah panggil satu-satu, tanda tangan saja. Tidak yang itu yang untuk laporan itu. Ada apa itu sebenarnya ya? Jangan takut atau menakuti guru itu ancaman. Ya kalau tidak terima nanti kau keluar dari dapur itu. Yang dia terima ya, tidak boleh. Ini bukan saya mengingatkan ya, karena ada yang lebih tua dari saya ya, jadi paham tentang itu. Siapa yang di sini umur 58 nih? Ada? 58 ke atas ya, berarti kita hampir sama ya. Ada sudah banyak pengalaman ya tentang manajemen diri, manajemen sekolah. Jadi jaga itu ya transparansinya. Kalau bisa akas itu saya telah jadi rapat dengan guru, silakan buka ya. Ini kita punya kondisi keuangan kita untuk tahun ini dan tidak boleh tabu dengan kritik ya. Dan kepala sekolah harus mampu membangun koordinasi yang baik. Ini kepala sekolah yang baru semua ya?
Ada yang lama? Ada. Lama baru sama ya. Itu adalah kepala sekolah. Dan kepala sekolah itu ada penugasan. Jadi jaga, jangan sampai tiba-tiba karena tidak dipercaya tarik kembali itu. Saya nonjok, saya lapor di Pak Bupati. Ya, karena apa? Kinerja. Sekarang yang bermasalah itu rata-rata yang sudah diganti. Bermasalah banyak. Sekarang mulai diperiksa itu, diperiksa. Nanti akan kasih ke saya panggil. Jadi setelah kita gunakan uang, waktu itu kan tidak ada apa-apanya kan? Dalam perjalanan kan kita diaudit laporannya. Uangnya sudah 100%, barangnya tidak ada. Atau barangnya sudah ada, uangnya tidak dibayar ke penyedia. Ini dua arah yang berlawanan. Tetapi akhirnya bahwa kita tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya. Orang punya barangnya harus dikasih. Lalu barang ini belanja untuk ini, barangnya harus ada. Kita paham tentang hal-hal yang teknis itu, silakan ya. Silakan. Tetapi harus sesuai dengan apa yang sudah dicatat di atas. Kan realisasinya kan berdasarkan itu, ya. Jadi nanti penyusunannya itu kalau masih abu-abu atau masih kurang paham, silakan bertanya ya. Ini Pak Mi, Pak Patris, Pak Kabit di sini, ada pengawas. Jangan malu bertanya ya. Nanti susah. Jadi masalah keuangan ini hal yang sensitif naik. Jadi kalau transparansi itu lebih bagus ya. Kalau ada kebijakan itu panggil mereka datang, guru itu. Ini kebijakannya ini, ya toh. Sehingga untuk laporan tidak ada kesulitan. Guru si lama itu. Ya saya baru pergi itu kan orang bilang saya punya musuh, tidak ada, saya tidak ada musuh. Saya tidak ada musuh. Datang sini untuk kita kerja ya. Siapa Anda? Ya. Saya bilang pilkada sudah lewat. Untuk cari pemimpin itu wajar. Harus ada warna, ya kan? Sehingga kita mendapat yang apa? Yang kualitas. Karena keinginan kita kan sudah selesai. Tugas kita sekarang kita kerja dan sama-sama bekerja dengan regulasi yang ada. Begitu kita meneh lo mendekat, mana kulikan rasa, sudah itu masa yang sudah silam. Kalau di dalam ruang kerja tidak berpikir itu, apalagi berhadapan dengan siapa? Oh, ya, berhadapan dengan anak-anak. Jadi berhadapan dengan anak-anak itu harus dengan hati ya, dengan hati. Sehingga tidak terjadi kontak fisik, kekerasan, tidak boleh ya. Ini kita sekarang ini kerja diawasi. Mata itu ada di atas. Itu media itu orang-orang tingkat semua itu, jangan main. Ya, sekarang saya ada bawa media, kita sudah punya yang namanya media center pendidikan dalam humas itu, beliau ada di sini. Jadi mereka akan hari ini hari terakhir untuk kegiatan kita, tapi hari pertama mereka sudah publikasi ya. Sehingga kegiatan guru itu juga diketahui semua ya, semua orang, termasuk masyarakat. Jadi kegiatan guru itu bukan hanya datang mengajar, tapi ada kegiatan lain ekstrakurikulernya, kemasyarakatannya, ya kan? Jadi perhatian untuk kegiatan di sekolah itu yang paling penting. Ya, jadi kalau tinggalkan sekolah harus lapor. Sebaiknya kepala sekolah mau keluar daerah harus lapor. Ya, Pak Pengawas ya. Paling tidak Pak Pengawas. Sehingga kita wanti-wanti dia. Toh neba bare ITE mai dia make kusmo itu dulu nih kita. Kamu nak selesai info itu kapan? Bare ITE memegang A tidak? Ya toh? Dulu merah kita. Ini jadi perlu kita saling mengingatkan, apalagi pandemi ini.
Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jadi yang saya tegaskan lagi ya, KBM tetap jalan ya. Jadi instruksi Pak Bupati hari ini saya langsung kepada untuk wilayah sini, wilayah atas ini. Jadi mudah-mudahan besok itu sudah ada kegiatan skemanya ya. Karena saya juga besok saya sudah kontak ke Humas untuk media kita di pendidikan untuk besok kita mulai turun pantau di sekolah, terutama di daerah atau di kota ya. Mereka sudah lakukan itu karena di kota itu pembaurannya sangat ya. Nah, jadi volumenya interaksi di sana tinggi sekali, sehingga kita mulai dari sana ya. Untuk KBM disiplinnya saya tambah lagi untuk laporannya ya, Pak Pengawas nanti dibantu ya, dibantu untuk tiap bulan itu kehadiran guru, kepala sekolah dengan tenaga pendidikan dan termasuk siswa itu harus. Lalu update Dapodik itu harus selalu. Operator ya, ada ya operator ya. Operator ya, tolong ya operator, bukan operator tembakau ini. Tidak. Ya, tenaga di sekolah kan? Iya. Kepala sekolah. Iya, itu mereka. Mereka itu penting ya. Jadi sisihkan dana sehingga dia tidak boleh lari lagi dia di situ, mengabdi situ dengan guru-gurunya. Ya, dia update terus itu data. Jadi kalau memang di sarprasnya itu tidak ada, ya dong, katakan tidak ada. Tadi malam saya sempat baca di grup itu hasil dari sana, dia sarprasnya tidak ada, jadi dia mau isi nolak tidak. Mungkin kemarin dia kurang konsen ya. Jadi Bapak Ibu punya grup itu saya pantau terus. Biasanya saya pantau di malam hari. Karena begini belum bisa. Nanti malam hari atau pagi hari saya pantau. Saya buka. Kira-kira diskusi atau komunikasi apa? Kepala sekolah, dengan dinas atau kepala sekolah dengan kepala sekolah. Tapi yang di Handayani itu ada ekstrim. Saya bisa lihat biarkan saja dia omong. Nanti baru saya omong ya. Jadi grup itu bukan untuk kita mencari kesalahan orang. Grup itu untuk memudahkan berkomunikasi, ya atau mencari solusi ya. Jadi kalau kaitan dengan hal-hal yang untuk mencari celah orang itu bukan di situ. Itu di pengadilan ya. Tempat pengadilan di sana. Kau tahu siapa salah dan tidaknya. Apa mau dibuat yang mau memaksa? Ya kan? Tolong ya. Menggunakan media itu sesuai dengan yang diperuntukkan ya. Jadi saling mengingatkan di sana. Ada yang bagus komennya bagus, ada yang mungkin adalah tidak enak di sini. Jadi dia omong itu berlebihan. Jadi saya tegur itu, kalau saya langsung angkat telepon, jangan menggunakan media untuk hal-hal yang begitu sudah bersifat menyarankan. Itu bisa saja satu bencana karena dia punya kilo dia bantu menyerang juga, akhirnya sudah saling serang gitu baik. Apalagi kita guru, kita punya posisi sebagai orang yang terhormat, itu sangat terhormat ya. Tapi jaga performanya dan mudah-mudahan di tahun ini kita ada perubahan ya. Bisa kan? Bisa ada perubahan ya? Bisa. Tadi saya bilang 0, saya di akademiknya. Saya minta 0, saya tidak minta 1. Saya minta 1 nanti Bapak Ibu belum bisa putus nafas. Kalau Bapak Ibu belum paham dengan pendidikan. Ya kan? Betul Pak? Tidak boleh pandemi. Nah, ya? Bisa kan? Oke, terima kasih. Selamat siang atas kehadiran kita semua. Saya kembalikan ke Bapak Mik ya. Dan saya ingatkan nanti saya tidak lama lagi di sini ya. Setelah ini saya akan pamit untuk kembali ke kabupaten dalam hal ini ke Bekun untuk menjalankan tugas ya, karena banyak tugas yang saya tinggalkan di sana. Oke, demikian saya kembalikan ya. Jadi saya langsung pamit ya. Minta maaf ya. Bisa kan? Bisa. Nanti ini orang-orang kuat ini orang kuat pendidikan ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Oke, demikian saya kembalikan. Terima kasih banyak. Selamat siang.
Terima kasih kepada Bapak PLT Kadis yang telah memberikan sambutan sekaligus